Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk sesi ini saya akan bahas mengenai sebuah software yang digunakan untuk merancang desain user interface aplikasi web dan mobile. Aplikasi ini bernama Adobe XD. Dalam merancang suatu desain antarmuka, biasanya diperlukan suatu ketelitian dan standar yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, peran dari pengguna aplikasi sangatlah penting karena dapat menentukan arah dan tujuan dari dirancangnya sebuah user interface. Nah, di sini Adobe XD itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak berbasis web dan juga cloud yang digunakan untuk merancang sebuah desain UI atau UX dan juga prototyping. File project yang kita simpan dalam Adobe XD itu menggunakan ekstensinya adalah .xd. Satu file XD berisi elemen desain seperti gambar, bentuk, dan teks yang menyediakan rangkaian fitur lengkap untuk mengembangkan prototipe gambar yang cepat, intuitif bagi pengembang untuk mulai mengembangkannya sebagai aplikasi. Nah, di sini kita lihat tampilan awal dari aplikasi Adobe XD, bisa teman-teman lihat di layar monitor. Untuk membuat project baru, kita bisa memilih ukuran artboard yang tersedia. Lalu apa itu artboard? Artboard itu adalah lembar kerja tempat kita merancang tampilan dari suatu aplikasi. Ada pilihan artboard yang lebar dan tingginya menyesuaikan dengan ukuran layar. Di sini ada yang menyesuaikan ukuran layar iPhone, ada iPad, ada web, ataupun jika kita ingin menentukan tinggi dan lebarnya itu sendiri, kita bisa pilih tipe yang keempat, yaitu custom size. Sekarang kita akan coba buat project baru ya, menggunakan custom size yang lebarnya itu adalah 720 dan tingginya 1280 seperti ini. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, dia akan menampilkan sebuah workspace, lembar kerja kita ya, untuk rancang si tampilan aplikasinya yang ukurannya sudah kita sesuaikan tadi, di mana lebarnya 720 dan tingginya 1280. Dan kita bisa lihat di sini di nama artboardnya defaultnya adalah custom 1. Ini nama defaultnya, kita bisa ubah ya. Misalkan saya ubah dengan double klik nama tersebut menjadi contoh gini, bisa tekan enter seperti ini ya. Kita bisa mengganti nama-nama artboard sesuai dengan layar-layar pada aplikasi yang akan dibuat nanti. Misalkan artboard pertama adalah splash screen, artboard kedua adalah login, artboard ketiga adalah dashboard, dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan berkenalan dari workspace Adobe XD projects yang kita buat. Nah, di sini ada bagian menu bar. Oke, di sini ada menu bar. Isinya ada home ya, design, prototype, dan share. Oke, kita lihat kita berada pada posisi design ya. Di sini posisi design, di mana posisi design ini kita gunakan untuk mendesain user interface. Kemudian ya kedua ada prototype. Prototype ini tempat kita untuk membuat sebuah prototyping untuk membuat interaksi antar artboard yang sudah kita buat, itu prototype. Kemudian yang ketiga share. Nah, yang share ini kalau misalkan kita ingin men-share si project kita dengan user yang berbeda, itu share. Oke, sekarang kita kembali ke desain di sini. Di bagian sebelah kanan pada desain ini adalah tempat kita mengatur objek yang kita pilih. Objek apa yang kita pilih? Objek-objek itu ada di dalam toolbar yang ada di sebelah kiri kita. Oke, jadi kita akan bahas di sini ya objek-objeknya. Ada namanya select di sini. Oke. Tool select ini digunakan untuk memilih. Oke, untuk memilih objek yang sudah kita masukkan ke dalam artboard kita, itu select.
Kemudian yang kedua, tools kedua ini adalah rectangle, di mana rectangle ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah kotak yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita bisa gunakan rectangle untuk membuat tombol login gitu, atau tombol simpan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saya akan klik ya rectangle-nya, kemudian saya akan buat rectangle di sini. Nah, seperti ini untuk rectangle-nya. Kemudian saya akan pilih select tools. Ini adalah rectangle yang saya buat sampelnya. Kita lihat ketika saya pilih rectangle-nya, maka di sini propertinya akan mengikuti sesuai dengan objek yang kita pilih. Di sini ada untuk pengaturan alignment-nya. Ini ada align top, center, ya. Kemudian bottom atau bawah, kemudian di sini ada buat kiri, tengah, kemudian ada ke kanan secara horizontal. Kemudian berikutnya lagi, misalnya saya pindahkan ya ke rectangle-nya, saya akan atur ukurannya, misalkan seperti ini. Nah, ada namanya repeat grid, di mana fitur repeat grid ini fungsinya adalah untuk membuat objek yang sama menjadi lebih cepat dan teratur, karena bentuknya itu seperti halnya grid. Jadi ada jarak yang sesuai antara objek satu sama objek lainnya. Karena kita cek aja ya di sini ya. Nah, saya atur. Kita lihat secara horizontal ya bertambah ya. Kemudian secara vertikal sama seperti ini. Nah, ini adalah repeat grid, sehingga proses pembuatannya untuk beberapa objek tersebut menjadi lebih cepat. Oke, kemudian saya ungroup. Oke, jadi kita memiliki sekarang 6 buah ya rectangle ya. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah rectangle. Saya akan pilih yang pertama di sini. Nah, di sini kita bisa atur ada lebarnya, kemudian ada tingginya, kemudian ini adalah koordinat posisinya, X dan Y-nya, kemudian ini ada rotate ya untuk merotasi si objek tersebut. Kita bisa atur di sini. Oke, misalkan saya akan buat sampel satu lagi. Kita gunakan select tools dan rotate. Nah, kita bisa lihat nih rotate-nya pada properties berubah 18 derajat. Saya ubah ke tadi minus 18, saya ubah ke 30 seperti ini. Oke, ini rotate. Kemudian saya kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, oke. Kemudian di sini ada yang namanya scrolling ya, horizontal scroll. Kemudian ada yang namanya vertical scroll. Kemudian ini yang both ya, keduanya baik horizontal dan vertical scroll. Ini kalau misalkan kita ingin membuat sebuah objek yang ingin bisa kita scroll. Kenapa ingin kita scroll? Karena mungkin objek-objek di dalamnya tersebut melebihi ukuran layar, jadi sehingga kita harus scroll seperti itu. Oke, sampel misalkan saya akan perbesar objeknya ya. Saya akan perbesar objeknya seperti ini. Kemudian saya akan berikan warna dulu ya. Di sini saya berikan warna supaya kelihatan. Saya berikan warna merah misalkan. Ya, kodenya seperti ini. Kemudian saya ubah pewarnaannya dari solid color jadi linear gradient biar kelihatan ya gradasinya. Seperti ini. Oke. Kemudian saya akan ubah lagi sedikit ya biar kelihatan gitu. Roundednya di sini. Bisa kita atur satu-satu di sini atau kita bisa klik ya rounded yang ini untuk lebih cepat. Nah, ini ya. Oke, sekarang udah kita miliki ya sebuah rectangle rounded. Kemudian kita ingin cek gitu untuk yang scrollingnya. Sini saya akan gunakan horizontal scroll. Nah, seperti ini. Terlihat terputus ya. Karena ini yang akan kelihatan di layar pada aplikasi kita. Kemudian saya akan coba jalankan menggunakan ini fitur desktop preview. Nah, ini, kemudian saya scroll. Nah, kelihatannya bisa kita scroll. Itu adalah fungsi untuk scrolling. Kemudian kalau yang kedua ini fixed position when scroll, itu artinya adalah posisi objek tersebut dia akan tetap walaupun kita scroll. Oke. Kemudian ini saya akan kembalikan ke kondisi awal seperti ini ya. Nah, itu scroll. Kemudian ini ada flip ya buat membalik. Nah, di sini saya sengaja pakai gradasi biar kelihatan flipnya. Saya klik, kemudian saya flip
secara vertikal. Nah, kita lihat yang gelapnya ada di atas ya. Kemudian saya rotate dulu bentar biar kelihatan flip yang secara horizontalnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya kembalikan lagi posisinya ke 0. Berikutnya kita lihat lagi dalam properti rectangle ada responsive resize. Oke, responsive resize ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin meresize ukuran dari sebuah objek dan ukuran objek-objek yang di dalamnya tersebut dia akan tetap gitu ya, dia akan tetap sehingga tidak akan berubah menjadi tidak beraturan gitu. Kita bisa menggunakan di sini namanya responsive resize ya, responsive resize. Oke, sampel misalkan di sini saya akan tambahkan lagi sebuah rectangle 2 buah. Oke, 1 kemudian 2 seperti ini. Oke, berikutnya saya klik. Nah, di sini responsive resize-nya sudah aktif, jadi kalau saya tarik, nah, kita lihat sebentar dulu ya. Setelah ini kita jadikan grup dulu supaya semuanya, baik yang kotak di dalamnya dan kotak di luarnya menjadi satu bagian. Oke. Nah, saya scroll atau saya tarik gitu ya. Kita bisa lihat dia akan menyesuaikan. Jadi ukurannya tetap, cuman jaraknya akan sedikit berbeda. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan responsive resize, saya on atau off kan gitu, saya off kan, dan saya tarik. Nah, kita lihat ya gambarnya, kotak di dalamnya kita bisa lihat tuh posisinya, ukurannya, basisnya berubah, ukurannya ini ikut berubah, jadi nggak beraturan gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang responsive resize, saya aktifkan lagi, ukuran objek di dalamnya tetap seperti itu. Nah, itu responsive resize. Saya akan ungroup lagi ya. Oke. Nah, berikutnya lagi di sini ada opacity. Opacity ya berarti kita gunakan untuk membuat transparansi ya pada si objek tersebut. Seperti ini opacity-nya kita bisa lihat semakin kecil ukurannya maka dia semakin transparan. Kemudian ada blend mode, ini untuk pengaturan warna ya, darken, multiply dan sebagainya, warna pada objek tersebut. Ini tadi sudah. Nah, ini fill untuk memberikan warna background to fill. Kemudian border ini untuk memberikan pinggiran ya, warna pada pinggiran objek tersebut. Misalkan saya akan berikan pinggirannya warna oke lah yang default ya, abu ya. Oke, kemudian saya akan ubah ukuran size-nya biar terlihat. Misalkan coba saya set 10. Nah, seperti ini ya, kelihatan 10. Seperti ini. Jadi ada bordernya. Ini bisa kita atur juga bentuknya apakah dash. Misalkan saya gunakan dash. Nah, kita bisa lihat bentuknya jadi strip seperti itu ya. Lalu ada gap, ini jarak ya. Defaultnya itu 10. Kalau kita ingin buat gapnya lebih lebar, kita bisa atur seperti ini. Nah, gapnya. Kemudian nih pengaturan posisi pada border ya. Apakah ada border tersebut di dalam, di luar dan seterusnya. Defaultnya adalah inner stroke karena posisinya di dalam dari objek tersebut. Nah, kemudian kalau ini di luar, outer ya, di tengah-tengah. Kemudian kita juga bisa atur bentuk bordernya seperti ini, apakah dia melengkung, sharp dan seterusnya. Dan ini bentuk dari bordernya, apakah dia tajam ya pinggirannya atau dia bentuknya adalah rounded dan seterusnya. Kemudian jika kita ingin memberikan shadow atau bayangan, kita bisa klik di sini ya, shadownya. Kemudian misalkan kita ingin atur shadow tersebut supaya terlihat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini shadownya. Oke. Kita bisa atur. Oke, seperti ini ya. Ini ketebalan X posisinya.
Kemudian ada background blur, kita bisa ingin blurkan pada latar tersebut, bisa seperti ini, objek blur. Oke. Nah, itu adalah rectangle. Berikutnya lagi selain rectangle, di sini ada ellipse yang bentuknya lingkaran. Oke, ini untuk menggambar lingkaran ya, ellipse. Ya, ini sering kita gunakan kalau misalkan kita ingin masukkan gambar avatar ya, itu bisa kita gunakan yang namanya ellipse dan sebagainya. Oke, untuk propertinya mirip ya, seperti halnya yang rectangle. Kemudian ada polygon, bentuknya segitiga tapi tetap disebut polygon. Kenapa? Karena kita bisa buat bentuknya itu enggak cuma segitiga, tapi bisa bentuk yang lainnya dengan kita set properti dari polygon tersebut. Oke, saya klik. Nah, di sini kita bisa atur ya untuk yang cornernya. Misalkan saya ganti 5, bentuknya jadi seperti ini tuh. Oke, jadi polygon 5. Jadi ada 5 garis 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, kalau yang ini untuk membuat supaya bentuknya tersebut menjadi rounded kayak gitu. Nah, ini ketinggian ya. Oke, saya ubah 100 misalkan. Masih 10. Oke, agak kelihatan ya. Saya ubah lagi ke 50. Nah, terlihat roundednya. Kemudian kalau kita atur lagi di sini posisi objeknya misalkan 60%. Nah, jadi seperti star ya, bintang. Untuk kedalamannya. Misalnya ada fill buat warna belakang ya, atau background color, border dan seterusnya. Sama aja seperti halnya yang rectangle. Kemudian di sini ada line atau garis. Oke, seperti ini, garis. Ya, ini biasa kita gunakan buat garis lurus, bisa kita gunakan untuk membuat sebuah icon, atau misalkan kita ingin gunakan untuk memisahkan antara baris data satu dan baris data yang lain, kita bisa gunakan line. Kemudian berikutnya lagi ada pen ya, ada pen. Oh ya, untuk propertiesnya ini line ini sama aja ya, mirip seperti halnya yang rectangle. Cuman bedanya di sini kita bisa berikan warnanya menggunakan border, tidak ada namanya fill. Oke, berikutnya kita ke pen. Oke, fitur pen seperti fitur pen lain ya yang di perangkat aplikasi Adobe. Ini kalau kita ingin membuat sebuah bentuk yang tidak beraturan, kita bisa gunakan pen seperti ini. Saya buat pen. Nah, jadi kita bisa atur seperti ini pennya. Nah, saya double klik titiknya, kita bisa atur seperti ini. Ya, ini adalah pen. Kemudian saya akan berikan warna. Oke, saya fill ya, saya berikan warnanya biru supaya kelihatan aja. Kemudian sisanya ini mirip seperti halnya rectangle untuk propertinya. Jadi itu gunanya pen. Kalau kita membuat sebuah objek yang tidak beraturan ya, kita bisa gunakan pilihan tools pen. Kemudian di sini ada teks untuk membuat tulisan. Oke, ini tulisan. Oke, itu adalah teks. Oke, di sini kita bisa atur tulisannya ya, dari jenis teksnya, kemudian size-nya, misalkan saya atur 50. Nah, kemudian di sini stylenya ada bold, regular, oke, dan seterusnya. Saya akan gunakan bold. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini ada alignment-nya, left, center, right, oke. Kemudian point text, kemudian sini ada area text. Ini untuk jarak ya antar baris, kita bisa atur juga. Kemudian antar katanya bisa kita atur karakter spacingnya.
Kemudian sisanya di sini ada untuk uppercase, huruf besar semua, lowercase, kemudian ada untuk superscriptnya, kemudian ada subscript dan seterusnya. Kemudian opacity sama seperti yang lainnya buat mengatur transparansi. Kemudian sisanya sama ya. Ada fill, border, shadow, blur. Nah, ini untuk masukkan teks, kita bisa gunakan tools namanya text. Kemudian berikutnya lagi yang di bawah ini adalah artboard. Ini kalau kita ingin membuat sebuah artboard baru, kita bisa pilih yang ada di sebelah kanan ini. Kayak tadi udah kita sebutkan ya, definisikan artboard itu adalah lembar kerja tempat kita merancang tampilan seperti artboard yang udah kita buat, namanya adalah contoh. Ya, kita bisa buat di sini artboardnya misalkan Android mobile seperti ini. Jadi ya, ukurannya beda ya, karena di sini kita bisa pilih ukuran sesuai dengan yang kita inginkan dari pilihan yang tersedia. Jadi kalau kita ingin menggunakan artboard yang sebelumnya supaya ukurannya tetap sama, ya kita bisa hapus seperti ini artboard sebelumnya ya. Kemudian misalkan yang ini kita ingin duplikasi ya, ini bisa tinggal klik kanan pilih duplicate. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Misalkan saya akan buat namanya, ini adalah contoh 2. Isinya kita bisa atur, yang nggak butuhkan kita bisa hapus seperti ini ya. Oke, kita bisa hapus seperti ini, kita hapus. Oke. Nah, kalau kita tambahkan ya kita bisa gunakan tools yang ada di toolbar ini untuk mendesain sebuah halaman yang baru, itu bisa. Kemudian berikutnya lagi di sini ada icon yang seperti kaca pembesar, ini untuk zoom. Oke, ini penting banget juga nih untuk zoom ya. Kita bisa zoom menggunakan tombol keyboard seperti Ctrl plus, zoom in, kemudian buat zoom out Ctrl min, bisa seperti ini. Bisa juga tekan Ctrl dan kita geser bagian tengah pada mouse-nya yang bentuknya seperti lingkaran seperti ini, kita bisa perbesar perkecil. Oke, kemudian kalau kita ingin geser layarnya ya, di sini lembar kerja kita bisa gunakan tombol shift, dia akan muncul bentuk tangan, kemudian kita geser menggunakan mouse. Saya tekan tombol sebelah kiri mouse, kita bisa gerakin seperti ini. Nah, itu buat menggeser ya, kita bisa gunakan cara seperti tadi. Kemudian di bawahnya lagi ada jarak, ini ada 3 buah tools lainnya, ada asset, layers, kemudian ada plugin. Oke, saya pilih asset di sini. Ya. Oke, sekarang kita bahas yang aset. Jadi aset ini sendiri adalah untuk menyimpan warna-warna yang kita pakai ketika kita mendesain si tampilan aplikasinya. Kita bisa nyimpan warna, kita bisa nyimpan format teksnya, dan seterusnya untuk mempercepat ketika kita ingin membuat perancangan yang baru. Ya. Itu adalah assets. Kemudian berikutnya lagi di sini ada layers. Oke, di sini saya gunakan artboard namanya contoh. Maka kita bisa melihat objek apa aja yang ada di dalam artboard ini gitu. Ini ada ini tulisan, pad 1, line 1 dan seterusnya. Oke, kalau seperti ini akan sangat sulit ya kalau kita identifikasi ini objek yang mana. Makanya disarankan untuk pembuatan perancangan user interface ini, setiap objek itu kita kasih nama. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi objek mana yang ingin kita pilih, seperti itu. Oke, ini isi yang ada di dalam artboardnya ada di dalam yang namanya layers, itu ya, layers. Kemudian berikutnya lagi setelah layers, yang ketiga adalah plugin. Oke, plugin ini adalah salah satu fitur yang sering dipakai juga. Ini adalah fitur add-on atau extension yang ingin kita tambahkan ke dalam desain kita. Ini sangat berguna buat kita ya untuk menghemat waktu pembuatan desain. Contohnya di sini ada beberapa plugin yang sudah saya install. Ada icon for design seperti ini, saya klik. Kemudian saya klik search. Nah, di sini ada
icon yang udah jadi gitu, search ya. Ini iconnya. Oke. Nah ini jadi iconnya. Kita bisa buat seperti ini ya, ini iconnya. Jadi lebih cepat pembuatannya. Kita nggak perlu lagi buat pakai objek ellipse ya dan line, kita tinggal pilih aja icon yang udah terinstall dalam pluginnya gitu. Oke, ini adalah tools ya yang digunakan di dalam perancangan user interface di menu desain. Oh ya, berikutnya lagi kalau misalkan kita ingin masukin gambar juga bisa dalam Adobe XD. Kita tinggal pilih bagian menu di sini, kita pilih import ya, kita pilih import. Oke, kemudian di sini misalkan saya ingin masukkan gambar seperti ini. Nah, itu cara masukkan gambar. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah gambar sendiri menggunakan perangkat aplikasi yang lain, itu bisa aja. Kemudian kita simpan dalam bentuk PNG gitu ya, atau dalam bentuk yang lain. Lalu kita masukkan ke dalam perancangan user interface yang kita buat di Adobe XD, itu bisa. Silahkan aja. Oke, ini adalah scene gambar ya. Kemudian berikutnya lagi setelah desain beres, ada namanya prototype. Prototype ini kita gunakan untuk menghubungkan antara artboard satu sama artboard yang lainnya. Jadi kita bisa melihat dan mencoba bagaimana rancangan aplikasi ini berjalan. Kita menggunakan namanya prototype. Kayak gitu. Nah, misal di sini saya akan tampilkan contoh lainnya. Oke, saya akan open from recents. Nah, ini latihan yang saya buat. Oke, kemudian saya zoom. Saya geser. Nah, gini. Oke, sini saya buat sampel, ada splash screen, kemudian ada artboard login, kemudian ada artboard namanya dashboard ya, ada 3 sebagai sampel. Ini adalah hasil desainnya. Kemudian kita ingin buat prototype-nya. Di sini udah saya buat sampelnya prototype. Yang pertama adalah splash screen. Nah, splash screen ini dia ketika dijalankan tidak ada interaksi dengan si usernya ya, jadi nggak di tap, tapi dia otomatis tampil kemudian dia menghilang gitu. Nah, misalkan kita ingin buat seperti itu, kita bisa pilih di sini artboardnya splash screen, kemudian triggernya di sini saya atur time. Jadi saya gunakan waktu, kemudian saya set delaynya 2 detik. Jadi dia akan delay gitu ya selama 2 detik. Baru kemudian dia akan pindah ke artboard destination-nya, yaitu ke login. Gini, saya set login. Kemudian tipe animation-nya di sini saya pilihnya auto animate. Oke, kita pilih yang enak aja buat kita ya. Kemudian ini duration. Jadi perpindahan ya dari artboard 1 ke artboard yang lainnya, saya set 0,6 detik kayak gitu. Kemudian setelah muncul login di sini, nah, saya ingin transisinya atau perpindahannya tersebut dari login ke dashboard berdasarkan dari tombol login ini misalkan. Jadi saya pilih si login buttonnya. Oke. Nah, login button. Oke, set. Nah, saya pilih login buttonnya. Kemudian triggernya adalah tab, jadi ketika kita tap tombol loginnya, saya tipenya transition buat pindah ke halaman dashboardnya. Ini destination-nya dashboard, animation-nya saya gunakan dissolve, easy-nya easy out, oke seperti itu. Nah, kemudian pindah ke halaman dashboard, oke itu ya. Yang dashboard karena nggak ada artboard yang lain, maka dia tetap seperti ini, tidak saya ubah-ubah. Oke, kemudian kita bisa cek ya untuk hasilnya itu sendiri. Kita bisa cek
Di sini ada namanya mobile preview. Ini kalau misalkan kita ingin menghubungkan si Adobe XD kita dengan perangkat smartphone seluler kita gitu ya, dengan perangkat seluler kita menggunakan aplikasi Adobe XD iOS dan Android. Atau kita juga bisa menggunakan yang desktop preview. Nih ya, desktop preview. Ini berguna untuk menjalankan desain yang sudah kita buat agar kita tahu apakah sudah bagus desainnya atau masih belum, seperti itu. Saya klik ya desktop preview-nya. Nah, muncul seperti ini. Kita bisa lihat otomatis dia splash screen-nya pindah ke halaman login. Kemudian saya klik tombol login ya. Nah, dia pindah ke halaman yang dashboard-nya seperti ini. Oke, itu aja ya overview dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, silakan isi aja di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih semuanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.